Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu masih tentang bab rezeki Allah. Pada pertemuan kali ini ya kita melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu di subbab yang kedua dengan judul memahami ketentuan rezeki. Nah, pada subbab memahami ketentuan rezeki ini nanti kita akan membahas tentang pengertian rezeki, terus kemudian di situ tentang bagaimana caranya kita itu mendapatkan rezeki yang mudah, kemudian hal-hal yang bisa menghambat rezeki itu seperti apa. Nah, di bab itu tuh akan membahas penjelasan-penjelasan yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi sebelum saya memulai pelajaran pada pertemuan hari ini, saya himbaukan kepada adik-adik supaya membuka bukunya masing-masing ya ketika menonton video ini, supaya nanti apa yang saya sampaikan adik-adik juga bisa langsung mengetahuinya di buku paketnya atau buku LKS-nya masing-masing. Dan tujuannya agar pembelajaran kita pada hari ini bisa sistematis atau beraturan, kayak teratur, kurang lebihnya seperti itu. Ini langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian rezeki. Jadi menurut bahasa, rezeki adalah berarti hal-hal yang digunakan untuk memelihara kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun secara istilah, rezeki adalah segala sesuatu yang memiliki kemanfaatan bagi kehidupan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diwujudkan dalam beberapa hal sebagai berikut. Jadi terus simak video ini ya sampai selesai, jangan di skip supaya adik-adik tidak tertinggal informasi yang sudah saya berikan. Jadi yang pertama yaitu wujud rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama kehidupan dan hak untuk menikmati kehidupan. Ya, itu maksudnya adalah di situ kita itu mendapatkan hak ya untuk menikmati kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketika kita hidup di bumi itu kita mempunyai hak di situ, mau melakukan apapun itu adalah suatu bentuk rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu udara yang kita hirup saat bernafas. Dan yang ketiga, jasmani yang sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Nah, ini apabila kita bandingkannya diri kita dengan makhluk-makhluk yang lain, fisik kita terutama itu lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kemudian yang keempat yaitu makanan dan minuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang keenam, akal pikiran yang mampu membedakan antara hak dan yang batil, sebagai pembeda dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Nah, ini bedanya manusia dengan binatang ya. Itu kalau manusia itu bisa membedakan yang hak dan yang batil, maksudnya di sini adalah yang hak itu adalah yang benar dan yang batil itu adalah yang buruk. Nah, seperti itu. Jadi bedanya kita dengan binatang itu kita bisa membedakan yang benar dan yang buruk, tetapi kalau binatang dia tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang buruk. Kemudian yang terakhir yaitu Islam sebagai agama yang mampu menunjukkan jalan kebenaran menuju kebahagiaan sejati, yaitu di akhirat kelak nanti. Jadi itu adalah wujud rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita sadari. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang ketentuan rezeki. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu rezeki adalah salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluknya. Dan telah diketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Razzaq, yang berarti Maha Pemberi rezeki. Kemudian Allah itu adalah satu-satunya zat yang dapat memberikan rezeki kepada makhluknya tanpa terkecuali. Dan atas rezeki yang telah diberikan, manusia diwajibkan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia harus sadar diri ya, kalau rezeki atau bentuk istilahnya bentuk nikmat yang telah diberikan kepada kita setiap harinya itu adalah berasal dari Allah. Dan tidak lupa juga kita supaya senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Seperti itu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang dapat memperlancar rezeki.
itu hal-hal yang dapat memperlancar rezeki yang pertama adalah takwa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tawakal, dan yang ketiga istighfar dan tobat. Kemudian yang keempat menegakkan sholat dan sabar, dan yang terakhir adalah sedekah. Nah, untuk perincian lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang dapat memperlancar rezeki, mari kita simak video selanjutnya ya. Yang pertama yaitu penjelasan tentang takwa. Jadi takwa itu apa sih? Yaitu secara bahasa takwa itu artinya takut. Kemudian secara istilah takwa yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, ini adalah salah satu bentuk upaya manusia ya supaya rezekinya dimudahkan, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian caranya gimana? Cara di sini penerapan takwa itu seperti apa? Yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintahnya contohnya seperti menjalankan atau mengerjakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, itu sudah menjalankan perintahnya. Dan menjauhi larangannya yaitu semua larangan yang telah dilarang oleh Allah, nah itu adalah kita jauhi ya, seperti itu. Itu adalah pengertian dari takwa. Kemudian yang kedua yaitu terkait tentang yang dapat memperlancar rezeki, yaitu dengan tawakal ya. Tawakal itu adalah berserah diri, dan kemudian maksud dari tawakal ini adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha dan doa dengan sungguh-sungguh. Kemudian tawakal juga itu adalah wujud keimanan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut ditunjukkan oleh para nabi terdahulu. Nah, maksudnya di sini tawakal adalah seperti usaha ya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, nah kita harus tawakal atau berusaha dulu, baru nanti kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya usaha kita itu tidak sia-sia. Seperti itu ya, itu adalah pengertian dari tawakal. Kemudian yang ketiga yaitu yang dapat memperlancar rezeki, yaitu dengan istighfar dan tobat. Jadi istighfar itu adalah permohonan ampun, sedangkan tobat adalah sadar dan menyesal akan dosa. Yang di sini maksudnya adalah dosa itu adalah perbuatan yang salah dan jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu adalah pengertian dari istighfar dan tobat. Terus penjelasan yang selanjutnya yaitu terkait tentang hal-hal yang dapat memperlancar rezeki, yaitu dengan menegakkan sholat dan sabar. Dan hal ini agar mendapatkan banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat dan sabar. Dan sholat dan sabar ini adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Dan ini adalah salah satu cara supaya rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di sini adalah dengan sedekah. Nah, sedekah itu adalah salah satu bentuk kepedulian umat terhadap sesama ya. Allah Subhanahu wa taala memerintah manusia untuk bersedekah, dan bersedekah ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat bermanfaat sekali. Karena bagi manusia, sedekah merupakan sarana yang sangat hebat untuk menaklukkan sifat egois dan kikir yang berada dalam diri manusia tersebut. Jadi maksudnya di sini tujuan dari sedekah itu sendiri adalah supaya kita itu bisa berbagi kepada sesama umat muslim ya, terutama yaitu umat muslim. Karena jika di dalam aturan Islam itu apa yang kita dapat ya, rezeki yang kita dapat itu di dalamnya ada rezeki orang lain. Maka dari rezeki yang kita dapat itu harus disedekahkan ya, harus disedekahkan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya rezeki kita itu tambah barokah. Nah, kurang lebihnya penjelasan dari sedekah itu adalah seperti itu. Dan penjelasan selanjutnya yaitu terkait tentang tingkatan rezeki. Jadi maksudnya di sini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dapat diberikan menjadi beberapa tingkatan. Yaitu yang pertama adalah rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rezeki yang diperoleh sesuai usaha ya. Kemudian yang ketiga, rezeki yang diperoleh orang-orang yang pandai bersyukur, dan yang terakhir adalah rezeki yang diperoleh orang-orang yang bertakwa. Itu adalah tingkatan-tingkatan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang pembahasan yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang penerapan surat Al-Quraisy dan Al-Insyirah dalam rangka mencari rezeki. Yaitu yang pertama yaitu dengan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tidak berhenti dan bermalas-malasan ketika telah selesai mengerjakan suatu kegiatan. Dan yang ketiga, menjaga diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bersyukur, beristighfar, rajin mengerjakan sholat, sabar, menerima apa adanya, dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir yaitu dengan ikhlas dalam bekerja untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah termasuk penerapan dari surat Al-Quraisy dan Al-Insyirah dalam rangka mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini bab 2 sudah selesai ya. Jadi untuk bab selanjutnya atau pada pertemuan berikutnya nanti kita akan latihan soal-soal ya. Jadi kesimpulannya pada pertemuan hari ini yaitu melanjutkan dari bab yang kemarin terkait dengan rezeki Allah. Dan pada pertemuan kita hari ini kita sudah mengetahui apa itu rezeki ya, terus kemudian bagaimana cara kita supaya rezekinya dilancarkan. Kemudian di situ kita juga sudah mengetahui tentang tingkatan rezeki-rezeki yang diberikan kepada kita. Dan yang terakhir kita sudah mengetahui mengenai penerapan surat Al-Quraisy dan surat Al-Insyirah dalam rangka mencari rezeki. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.